Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa guys, gua perlu disclaimer dahulu ya guys bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya guys kalau gue salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh ya menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu loh. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Kita promo dulu teman-teman nih yang belum tahu ya teman-teman, kita sekarang ada program membership ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan gua, dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Nah, teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership kita. Kita bebas diskusi tiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga dapat bertemu dengan Awan secara online tiap hari Selasa jam 8 malam. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak Anda semua ya, teman-teman. Membership ini berbayar ya teman-teman, atau per tahun per sekali aja sih sekali bayar ya. Dan ada diskon menarik nih buat teman-teman semua. Segera bergabung di membership kita ya di www.pajaksmartvip.com. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan di bagian komentar ya teman-teman ya. Nah, sebelum ada yang bertanya, kita akan sampaikan dulu informasi terbaru ya dari dunia persilatan perpajakan kita ya. Coba gue putar dulu videonya. Ini dia yang lagi rame nih ya. Hari Senin tanggal 20 Oktober nih lagi rame banget mengenai AR diadukan ke lapor Pak Purbaya. DJP langsung klarifikasi kepada KPP ya. Ditjen Pajak DJP mengakui sedang menindaklanjuti aduan terkait premanisme oknum AR yang disampaikan WP melalui WhatsApp lapor Pak Purbaya. Ditjen Pajak Bimo mengatakan dirinya telah memerintahkan Kitsda ya, Direktorat Kitsda yang selama ini nggak kerja sama sekali ya, yang selama ini ketika pengaduan cuma omong kosong ya. Nah, sekarang disuruh kerja dia sama Pak Bimo ya untuk mengklarifikasi aduan tersebut. Informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu terbatas dan kurang lengkap. Artinya, kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke penyampai informasi. Berarti klarifikasi ke WP dong, bukan kepada WP dong. Bukan ke DJP dong. Mestinya ke WP kan. Bimo mendorong WP yang menyampaikan aduan ke lapor Pak Purbaya untuk juga menyampaikan aduan melalui whistleblowing system ya. Whistleblowing system ya, guna menjabarkan secara terperinci mengenai identitas AR dan premanisme yang dilakukan oleh AR tersebut. Bimo pun kembali menekankan komitmennya untuk memerangi seluruh praktik fraud dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di internal DJP. Setiap fraud yang dilaporkan oleh WP melalui lapor Pak Purbaya akan diteruskan kepada Direktorat Kisda untuk ditindaklanjuti. Ya, omong kosong dong. Selama ini dia sudah omong kosong, lu lempar lagi 15.000 laporan, ya semakin kacau ya, mana mungkin diproses. Gua kira bakal diproses Pak Purbaya atau timnya Pak Purbaya. Ya omong kosong lah kalau kembali ke DJP ya. Kan mereka akan melindungi sesama teman-teman dia. Tentu seperti komitmen saya sejak awal, fraud sedikit pun akan saya tindak, bahkan akan saya pecat. Nah, pertanyaan gue adalah apa maksudnya fraud oleh si Pak Bimo ini gitu loh. Kalau orang AR sekedar mengancam akan pemeriksaan, apakah itu fraud atau bukan fraud? Kan nggak jelas. Kalau pemeriksaan pajak tidak ngikutin prosedur, itu fraud atau bukan fraud? Kan nggak jelas nih ya. Apa definisi fraud? Sebagai informasi, seorang WP yang tak disebutkan namanya ya, mengadukan tindakan premanisme oknum AR KPP 3 Raksa. Aduan ini disampaikan oleh WP kepada Menkeu
Purbaya ya melalui WhatsApp lapor Pak Purbaya 0822 4040 6600. Menanggapi aduan tersebut, Purbaya berharap KPP Tiga Raksa bisa menyelesaikan masalah tersebut pada pekan ini. Siapa Tiga Raksa KPP-nya? Kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih. Dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya, kreatif lah kata Pak Purbaya. Nah, di luar oknum di atas, DJP sesungguhnya telah memecat 39 pegawai yang melakukan penyelewengan yang omong kosong juga ya, karena tidak jelas siapa orang-orangnya dan tidak ada laporan mengenai pemecatan tersebut ya. Jadi tidak jelas, cuma omong-omong doang nih si Pak Bimo ini. Nah, dalam hal WP menemukan adanya penyelewengan oleh petugas pajak, wajib pajak berhak menyampaikan aduan atau laporan kepada DJP. Hak yang dimaksudkan telah dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipertegas dalam Taxpayer Charter yang diluncurkan oleh DJP pada tahun ini. Walah, luar biasa, luar biasa. Kemudian kalau kita lihat teman-teman ya, di Instagramnya si KPP Tiga Raksa justru nggak bisa komentar sekarang nih. Jadi sepertinya gue nggak tahu deh apakah gara-gara Purbaya atau bukan ya, tapi tiba-tiba Instagramnya si Tiga Raksa itu tidak bisa dikomentari lagi nih, komentarnya tutup nih ya, tuh komentarnya on this post have been limited ya, dan tidak cuma satu, semuanya tuh, semuanya komentarnya di limited tuh, semuanya limited. Jadi nggak tahu nih ini KPP-nya kah atau bagaimana ceritanya nih ya. Nah, semuanya komentar nggak bisa. Jadi bagaimana ceritanya teman-teman ya, sebuah KPP, kantor pelayanan pajak, tapi tidak mau melayani, tidak mau menerima chattingan orang, tidak mau menerima komentar orang di Instagramnya gitu loh. Ngapain lo bikin Instagram kalau lo tidak mau menerima komentarnya orang-orang? Kan kacau kalau gini caranya ya. Jadi gue rasa sih ini menunjukkan perlawanan ya, sepertinya ada perlawanan dari oknum-oknum ini melawan si Pak Purbaya ya. Karena kan Pak Purbaya selama ini garang-garang aja gitu, tapi kan sebenarnya tidak memecat orang ya, tidak memecat orang sebenarnya. Nah, namun Purbaya tuh menebar ketakutan. Nah, karena ketakutan ini lebih baik gua matiin komentar aja dah ya. Kalau komentar dibuka terus nanti malah orang malah lapor-laporan gitu ya. Jadi sangat aneh ini perilakunya si KPP Tiga Raksa, bukannya memperbaiki diri atau minta maaf atau klarifikasi, tetapi malah menutup akun komentarnya, komentar Instagramnya. Jangan-jangan semuanya KPP juga begitu nanti ya, begitu dilaporin ditutup komentar gitu, jangan gitu ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya di bagian komentar. Ibu Elisa JP, selamat malam kok, sehat selalu. Malam Bu, sehat selalu Bu Elisa. Ibu Elisa Mona, malam kok, sehat, salam sehat, bahagia, sukses selalu. Terima kasih Bu Elisa, bahagia, sukses selalu. Thank you, thank you. Bapak Nikozon, kok kalau orang pribadi yang non PKP dagang barang, dia juga bikin CV khusus yang jualan barang PPN. Jenis barang yang dijual sama antara orang pribadi dengan CV. Apakah itu diperbolehkan? Jawaban saya boleh. Apakah termasuk kategori pecah omset seperti yang dilarang? Itu masuk kategori pecah omset ya, tetapi pecah omset itu tidak dilarang ya. Mohon maaf nih Pak Purbaya itu salah ngomong ya. Pecah omset itu tidak dilarang gitu. Yang dilarang itu adalah omsetnya besar tetapi belum PKP gitu loh. Tetapi kalau dia pecah ke 2 atau 3 CV atau PT atau orang pribadi campur CV, kemudian memang masing-masing itu masih di bawah 4,8 M, dia pakai PPh final UMKM, itu tidak dilarang ya, itu tidak melanggar hukum ya. Jadi Purbaya itu hanya menebar ketakutannya saja. Nah, sesungguhnya kan itu tidak melanggar hukum, boleh-boleh aja orang kalau mau begitu, ya kan? Nah, masalahnya adalah ketika orang pecah omset antara pribadi sama CV, pertanyaan pentingnya adalah apakah dia bisa membedakan mana barangnya orang pribadi, mana barangnya CV. Secara teori bisa, secara praktek nggak bisa, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Kalau dia tidak bisa memisahkan antara barang OP dengan barang CV, sebaiknya tidak usah pecah omset, digabung saja jadi satu PT, jadi satu CV besar gitu loh. Tetapi kalau dia bisa memisahkan dari hulu ke hilir dipisahkan, itu boleh pecah omset dan itu tidak melanggar hukum. Gitu Pak. Oke. Thank you Pak Nikos John, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, itu KPP memang rese dari dulu, 20 tahun yang lalu ngasal emang itu. Wah gitu ya. Waduh, gua rasa itu
sebenarnya itu adalah praktek buruk ya, tetapi kan praktek itu dimulai oleh eranya Sri Mulyani sama Surya Utomo ya. Dua orang ini kan memang memang paling kurang ajar selama ini ya. Semuanya menggunakan metode cara-cara intimidatif, cara-cara mengancam dan sebagainya ya. Dan sekarang ketika Pak Purbaya, wah, justru mereka yang diancam sama Pak Purbaya sekarang ya. Bapak Budi IRT2PB, Ko Awan izin tanya, jika aset tetap nilai penyusutannya sudah habis, apakah di SPT sudah tidak input lagi atau tetap dilapor dengan nilai 0? Jawabannya tetap dilapor, Pak. Tetap dilapor dengan nilai 0 ya. Jadi sebuah aset itu kalau masih ada belum dijual, jangan dihilangkan dari SPT maupun di akunting. Tetap harus diinput dengan nilai 0. Oke, thank you Pak Budi, semoga terbantu. Bapak M. Kelvin J. Malam kok mau tanya, sebelumnya mungkin case ini agak jarang terjadi. Perusahaan tempat saya kerja mulai menerapkan fee di mana 70% ditanggung karyawan, 30% ditanggung perusahaan. Oke, apanya nih Pak yang ditanggung oleh karyawan perusahaan? Terpotong. Sebenarnya apakah boleh dibuat seperti ini kok? Terima kasih. Oke, Pak Kelvin masih kurang jelas nih pertanyaannya Pak Kelvin ya. Mengenai apa nih Pak? Apanya yang ditanggung 70-30 nih? 70 oleh karyawan, 30 ditanggung oleh perusahaan. Apanya ini Pak? Apanya yang ditanggung 70-30? Oke. Nah, menurut gua secara aturan internal perusahaan mah tinggal diatur aja. Ya, secara aturan internal itu negara tidak ikut campur ya, silakan diatur saja. Tetapi yang penting tuh dia comply aja sih. Yang penting dia comply baik pajak maupun akuntingnya. Nah, gue masih kurang paham nih Pak, maksudnya Bapak tuh apa nih? Yang 70-30 ini apa, mengenai apa ya Pak? Boleh tolong diketik lagi Pak, mohon maaf. Oke, lanjut. Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. STP 2018 denda administrasi sudah keluarsa, perlu dibayar nggak? Jawabannya perlu dibayar ya. Baru tahu saat muncul di Cortex, sebelumnya belum tahu ada STP. Oke, jadi gini Pak, kalau angkanya kecil Bapak bayar aja. Tetapi kalau angkanya besar, Bapak boleh protes, boleh minta penghapusan ya, atau pembatalan. Oke. Jadi banyak orang salah persepsi. Banyak orang salah persepsi bahwa STP 2018 itu sudah kadaluarsa. Bukan begitu konsepnya. Yang kadaluarsa adalah upaya memulai pemeriksaan. Ya, jadi kalau tahun 2018 itu sekarang baru mau dimulai pemeriksaannya, itu sudah kadaluarsa, nggak bisa. Ya, tetapi kalau STP-nya sudah terbit, maka itu tetap bisa ditagihkan sampai sekarang, gitu ya. Jadi STP sudah terbit tetap bisa ditagihkan, gitu loh. Sedangkan upaya memulai pemeriksaannya yang tidak bisa lagi dilakukan. Jadi kadaluarsa itu adalah kadaluarsa penetapan, bukan kadaluarsa penagihan. Nah, kalau sudah ditetapkan berupa STP, maka penagihannya itu berbeda lagi, lain lagi ceritanya. Nah, penetapannya sudah dilakukan. Jadi walaupun ini tahun 2018 kan penetapannya kan mungkin terjadi di 2020 atau 2021 kan. Nah, setelah ditetapkan penagihannya sekarang. Nah, penagihannya masih bisa. Gitu ya. Oke. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Daniel Nakamoto, ayah saya PNS, meninggal 10 tahun yang lalu. Punya rumah belum dibagi. Sepertinya nggak pernah lapor SPT. Gimana nih ya kalau mau dibagi warisnya? Nggak ada masalah Pak ya. Jadi Bapak tinggal datang ke notaris. Nah, Bapak datang ke notaris, bikin mengenai pembagian hak waris atas semua harta dari almarhum. Tinggal dibikin nih, rumah ini akan dibagi di anak A berapa persen, anak B berapa persen, anak C berapa persen. Kemudian Bapak boleh melakukan proses balik nama. Ketika dibalik nama, Bapak tetap masih bayar BPHTB ya, BPHTB bea balik nama. Tetapi Bapak bisa gratis PPH ya, gratis PPH. Kenapa? Karena warisan. Oke, gratis PPH ini Bapak masih mengajukan kepada kantor pajak ya. Biasanya sih dibantu oleh si notaris gitu ya. Jadi PPH-nya bisa gratis yang biasanya 2,5%, sedangkan BPHTB tetap mesti dibayar. Nah, yang kali ini yang biasanya 5%. Oke. Mengenai harta itu sudah dilapor atau belum dilapor di SPT orang tua itu tidak pengaruh ya, tidak pengaruh karena warisan tidak memberikan syarat-syarat seperti itu. Oke. Thank you Pak Daniel, semoga terbantu.
Bapak Budi IR, Koawan, analisa SP2DK akhir-akhir ini apakah pakai robot ya? Jawabannya iya. Soalnya perusahaan kami jasa diminta menjelaskan persediaan, tidak ada royalti, diminta PPh 23 atau bukan analisis dari AR langsung infonya. Info ya. Betul Pak Budi ya. Jadi segala macam cara dilakukan oleh petugas pajak ya, termasuk menggunakan AI ataupun robot. Jadi nggak ada masalah. Kalau Bapak merasa itu error, Bapak sampaikan dia error, gitu ya. Jadi nggak usah pusing. Kadang-kadang memang ngaco sih, surat-surat pajak itu memang ngaco, ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang ketukar lagi. Dia mau ngomong kepada Mister A, dia malah kirim surat kepada Mister B, kan itu hal yang biasa. Thank you Pak Budi. Kemudian Bapak Janong Steven, malam kok izin tanya, untuk menarik dividen sebuah PT, apakah harus melalui RUPS yang diaktekan notaris? Terima kasih. Oke, mengenai RUPS itu wajib ya, RUPS itu wajib. Nah pertanyaannya, apakah RUPS wajib dibawa ke notaris untuk diaktekan atau tidak? Banyak orang bilang nggak perlu Bu. Banyak orang bilang tidak wajib ya. Kalau saya sih biasanya sih selalu melihat RUPS itu diaktekan notaris biasanya ya. Tetapi banyak orang bilang nggak perlu. Jadi Bapak coba, kalau mau lebih pasti, coba tanya ke informasi pajak ya, perlu atau nggak perlu. Tapi kalau nggak yakin, ya ke itulah ya, ke informasi@pajak.go.id atau ke notaris buat tanya lebih pasti ya. Banyak orang bilang tidak wajib. Nah gitu sih. Cuman biasanya sih saya lihat ada sih. Oke, sama teman tuh Pak Janong Steven. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya, ini edukasi korteks seperti tahunan badan WP masih perlu info dan edukasi terus akurat 2 bulan lagi tutup buku. Oke, santai aja Bu, santai Bu, masih sampai bulan April kok, santai ya, masih sampai bulan April. Jadi SPT tahunan badan, walaupun formulirnya berubah, tetapi kan kita tutup buku itu kan tutup buku akunting ya. Tutup buku akunting kita tuh tidak terlalu pengaruh gitu loh. Nggak terlalu pengaruh, kita tetap tutup akunting seperti biasa, tetapi SPT badan masih bisa sampai April ya, santai aja. Mungkin bulan Februari lah baru mulai rame lagi ya. Februari, Maret mulai rame, April orang rame-rame bikin ya. Kira-kira gitu. Oke, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Makasih Bu Lisa, sama-sama. Bapak Cindraka bertanya kok, akan hibah 3 anak, lebih baik ke nama 1 anak nanti bikin di bawah tangan atau bikin hibah ke 3 anak agar lebih praktis? Terima kasih. Jawabannya adalah ke 3 anak Pak, 3 anak ya. Jadi kalau sebuah rumah atau mobil atau apapun mau dibagi kepada 3 anak, jangan dikasih titip nama ke 1 anak, jangan ya. Dibikinlah 3 anak masing-masing. Jadi 1 sertifikat bikin 3 nama gitu ya, ketiga kepemilikan seperti itu. Nah, kecuali memang nggak bisa, gue nggak tahu deh apakah mobil tuh bisa apa nggak ya. Kalau rumah bisa Pak, kalau sertifikat rumah tuh bisa ya, satu sertifikat 3 nama itu bisa. Kalau mobil saya nggak tahu bisa apa nggak, gitu sih. Jadi lebih baik nama itu sesuai kondisi sebenarnya. Kalau 3 maka 3 nama, jangan dititipin ke 1 nama, jangan. Menurut saya gitu, supaya menghindari masalah hukum maupun masalah pajak. Gitu ya, oke. Thank you Pak Chandra, semoga terbantu. Bapak Macalate, kok mau tanya agar sesuai dengan prinsip transfer pricing. Untuk sumber harga pasar, apakah boleh cuma pakai 1 sumber perusahaan aja atau harus lebih dari 1 sumber? Nah, saya kurang paham nih Pak, karena saya belum brevet C ya. Saya belum brevet C, jadi saya kurang paham mengenai transfer pricing. Sepemahaman saya sih 1 nggak cukup. Setahu saya ya, mungkin minimal 3 lah sebagai referensi gitu ya. Tapi saya nggak gitu pasti juga, karena saya nggak ahli di Tipidok ya. Oke, thank you Pak Macalate, semoga terbantu. Ibu Meli 1234, malam kok, malam Bu Meli. Kalau telat bayar PPh 0,5% beberapa bulan, bagaimana hitung dendanya? Oke, Ibu nggak usah pusing dengan dendanya ya. Nanti ketika muncul surat denda baru kita bayar. Oke. Kapan bayarnya? Adalah ketika Ibu terima surat denda ya. Apakah tunggu ditagih atau langsung kita bayar saja? Jawabannya tunggu ditagih ya. Jadi kita nggak usah pusing. Kita move on saja. Kalau suatu hari tiba-tiba datang surat pajak denda, kita baru bayar sesuai dengan angka dendanya. Itu pun udah nggak usah protes, nggak usah pusing. Paling berapa rupiah sih? Nggak mahal lah kalau denda-denda terlambat bayar dan terlambat lapor gitu. Paling 1% per bulan ya, dikalikan akumulasi bulan, dikalikan jumlah terlambat. Ya paling berapa rupiah lah, nggak mahal ya. Jadi nggak usah dihitung-hitung, langsung bayar saja. Thank you Bu Meli ya.
setelah ada STP baru bayar ya. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, mau tanya, harta dalam bentuk tabungan USD nilainya kan bertambah akibat kursnya berubah, tetapi belum dicairkan, masih tetap di tabungan. Jadi bagaimana dengan selisih hartanya? Oke, ada dua metode Bu ya, dan dua-duanya betul. Metode pertama adalah Ibu mengupdate supaya berubah terus setiap tahun. Ya, cara kedua adalah Ibu tidak mengupdate. Artinya Ibu hanya tuliskan sesuai dengan kurs ketika Ibu beli. Oke. Nah, kalau Ibu mengupdate, itu kan kelemahannya adalah mesti bayar pajak. Tetapi saya lebih sependapat boleh juga begini. Kalau Ibu update kan walaupun nilainya naik, tetapi kan naiknya nggak drastis. Paling sedikit-sedikit gitu kan, tiap tahun. Sehingga nilainya diupdate akan menyebabkan Ibu bayar pajak lebih rendah. Karena memang perlu bayar pajak, tetapi dicicil tiap tahun gitu. Kenaikannya kecil gitu ya. Tetapi kalau Ibu tidak diupdate, nanti suatu hari tiba-tiba 10 tahun lagi baru dijual, itu tiba-tiba bisa meningkat besar nilainya rupiahnya ya, sehingga bisa potensi ada capital gain atau keuntungan yang besar gitu loh. Nah, jadi kembali ke Ibu deh. Ibu mau sakit sekarang enak di belakang, atau enak sekarang tapi sakit di nanti gitu ya. Sama aja sebenarnya menurut saya sih prinsipnya. Oke, thank you Bu Cecilia, semoga terbantu. Bapak Iswandi Heni, Ibu ya. Malam kawan, mau tanya. Untuk PT, setoran modal awal selain cash, juga ada mesin X dari pemegang saham. Apakah mesin bekas tersebut bisa disusutkan? Menurut saya bisa ya. Dan dibebankan sebagai biaya di PT? Jawabannya bukan biaya ya. Mesin itu bukan biaya. Mesin itu adalah setoran modal. Oke? Kalau Bapak kan tadi bilang gitu. Kan tadi Bapak, Ibu ya. Kan tadi Ibu bilang mengatakan bahwa setoran modalnya selain cash tetapi juga ada mesin. Maka mesin itu adalah setoran modal, itu bukan biaya ya. Itu mesin itu adalah jurnalnya adalah debitnya itu aset mesin, kreditnya itu adalah modal Mr. A atau Mr. B. Kira-kira gitu Bu ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan biaya. Biaya itu lainnya. Oke. Thank you, semoga terbantu Bu Iswandi Heni. Bapak M. Kelvin, maaf, maksud saya beban PPh 21-nya kok. Oke. Nah, secara pajak Pak ya, tadi ya, secara pajak tidak ada yang namanya bagi-bagi beban PPh 21 tuh nggak ada. Oke. Jadi gini caranya. Bapak boleh hitung di internal. Nah, di internal boleh dihitung. Lu bebannya berapa, bebannya berapa. Tetapi ketika hitungan itu masuk ke dunia pajak, ke laporan pajak, itu tetap harus sesuai dengan aturan pajak. Oke? Jadi dihitung-hitung dulu di belakang, di balik layar, dihitung dulu beban dia berapa, beban kita berapa, barulah kemudian masuk ke hitungan pajak, tetap menggunakan metode perhitungan pajak yang benar. Gitu ya. Oke? Nah, kalau perusahaan kesulitan bikin begini, udahlah nggak usah gitu-gituan, nggak usah bagi-bagian. Oke? Mau ditanggung ya ditanggung, kalau mau dipotong ya dipotong. Gitu ya, udah nggak usah pusing. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai istilah dibagi sebagian, ditanggung pegawai, ditanggung PT. Ini kan merepotkan diri sendiri gitu loh. Sedangkan aturan hukum sudah jelas, sudah ada aturannya, tinggal diikutin aja. Oke, kita ikuti aja aturan metode PPh 21. Mengenai bagi-bagian kan tinggal dihitung kasarnya aja lah gitu ya. Jadi intinya PPh 21 tetap dihitung dengan aturan yang berlaku. Nah, tetapi muncul yang namanya tunjangan-tunjangan atau pemotongan-pemotongan yang itu adalah sesungguhnya merupakan pembagian tadi itu. Gitu, Pak. Biar gampang. Oke. Selamat bantu Pak Kevin E. Ibu Iswandi Heni, kira-kira disusutkan berapa tahun ya? 20 tahun atau dari sisa masa manfaatnya? Mesin itu biasanya 8 tahun, Bu. Biasanya mesin itu 8 tahun. Kalau nggak 8 ya 4 tahun. Gitu ya. Oke. Okay? Thank you Bu Iswandi Heni, semoga terbantu. Bukan 20, kalau 20 mah bangunan. Oke. Okay? Bapak Macalate, apakah boleh laporan SPT tahunan itu statusnya lebih bayar terus tiap tahun? Jawabannya boleh-boleh saja sih Bu, tetapi kan aneh ya. Agak aneh kalau SPT-nya LB terus. Apakah akan menimbulkan orang pajak melakukan pemeriksaan? Jawabannya iya ya. Kenapa iya? Karena SPT LB itu kan pasti akan terjadi restitusi, pengembalian uang ya. Nah, pengembalian itulah yang akan terjadi pemeriksaan. Oke. Jadi bukan LB-nya yang bikin pemeriksaan, tetapi restitusinya yang menyebabkan pemeriksaan. Sedangkan SPT LB itu wajib restitusi, wajib pengembalian. Nah, gitu Pak.
Jadi SPT tahunan LB itu singkatnya adalah pasti akan pemeriksaan. Nah, jadi sebaiknya menghindari. Kalau saya sih haram ya, SPT tahunan badan LB itu haram. Oke, thank you Pak Macalate, semoga terbantu. Bapak Janong Stephen, untuk taruh dividen 3 tahun supaya bebas pajak dividen. Oke, terus gimana Pak Janong? Terpotong nih Pak Janong ya. Oke, jadi ketika Bapak terima dividen, uangnya masuk ke rekening, Bapak setorkan ke pembelian deposito atau SBN, ditahan selama 3 tahun. Kemudian Bapak bikin laporan e-reporting dividen 3 kali berturut-turut ya, maksimal di bulan Maret. Udah gitu aja Pak. Beres ya, maka dividen itu bebas PPh. Oke, semua teman-teman Pak Janong. Ibu Lucy M3665, malam Pak Wan mau tanya, untuk saham preferen apakah masuk di akta pendirian? Nah, mohon maaf nih Bu, saya kurang paham mengenai saham preferen. Apa definisi saham preferen? Lupa saya Bu, lupa karena ini pelajaran semester berapa ini ya? Lupa saya Bu. Boleh lebih rinci Bu, saham preferen itu definisinya apa dan apakah berhubungan langsung dengan kasnya, dengan kas atau banknya? Kalau enggak sih, saya rasa enggak sih, enggak masuk saya rasa ya. Oke Bu, mohon maaf ya Bu, tolong dirincikan lagi. Saya kurang paham, lupa saya kalau pelajaran akunting ini. Thank you Bu Lucy. Bapak Bobby Bola 16, malam kawan. Batas masa berlaku PPh 0,5%, apakah mulai dihitung sejak daftar NPWP atau sejak mulai usaha? Terima kasih. Jawabannya adalah sejak daftar NPWP. Oke, jadi kalau dia daftar NPWP, kemudian dia jadi karyawan selama 3 tahun gitu ya, maka ketika dia mulai usaha di tahun keempat itu hanya tersisa 4 tahun lagi. Ya kan 7 tahun tuh, 7 tahun ya, 3 kepake karyawan, 4 tahun baru dagang gitu ya. Jadi bukan dihitung dari mulai dia dagang, tetapi dihitung sejak punya NPWP. Sudah mulai berjalan argonya tuh. Kalau 7 tahun dia nggak dagang sama sekali, dia hanya kerja doang di kantor, tahun ke-8 dia mau dagang, udah nggak bisa gitu ya. Nah, jadi mulainya adalah sejak daftar NPWP. Thank you Pak Bobby Bola. Bapak Ibu Iswandi Heni, dari sisi SPT pemegang saham, apakah ditulis modal usaha, keterangannya mesin dan saham? Jawabannya, dari sisi SPT pemegang saham itu saham Bu, saham aja. Jadi hartanya si pemegang saham itu namanya adalah saham di PT ABC. PTA atau PTB, PTC ya. Jadi nama hartanya adalah saham di PT. Oke. Di keterangannya dia boleh tulis keterangannya itu saham ini berupa uang sekian, mesin sekian gitu ya. Boleh ditulis di keterangan. Tapi nama hartanya adalah saham ya, saham di PT. Oke, thank you Bu Iswandi Heni, semoga terbantu. Bapak Bobby Bola 16 apakah faktur yang diterbitkan pihak supplier terhadap kita bisa dijadikan alat oleh DJP untuk menentukan omset kita? Jawabannya bisa banget, bisa banget. Apakah bisa kita sanggah? Jawabannya bisa, ya. Jadi contoh, supplier buka faktur kepada kita senilai 1 miliar, oke? Orang pajak bilang dong, kalau lu beli 1 miliar, maka lu jualnya 1,3 miliar. Contohnya, maka lu dinyatakan omset penjualannya 1,3 miliar. Nah, itu kan, bisa kan? Nah, pertanyaannya, kita bisa sanggah nggak? Jawabannya bisa. Kita boleh ngomong, saya beli 1 miliar, tapi nggak semua kejual. Yang kejual cuma 500. Yang 500 ini, 500 lagi saya simpan di gudang, 500 terjual. Yang terjual senilai 700. Nah, contohnya seperti itu Pak ya. Itu contoh kasar Pak ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Oke, thank you Pak Bobby Bola, semua terbantu. Bapak Mariatan 2107, malam Awan, saya tahun 2022 ada terima warisan dari jual rumah 500 juta. Oke. Tetapi saya lupa masukkan di SPT 2022. Apakah boleh masukkan di SPT 2025 ini Awan? Jawabannya boleh, tapi saya lebih suka lapor mundur Pak. Saya lebih suka lapor mundur aja. Kenapa? Karena uangnya besar nih. Ini uangnya gede nih. Daripada jadi masalah kan? Mending Bapak pembetulan. Pembetulan SPT 2022 masukkan penghasilan yang namanya warisan senilai 500 juta. 2023 lanjut nih. Hartanya aja lanjut, tetapi sudah tidak ada penghasilan kan 2023. 2024 juga pembetulan ya, baru 2025 ya. Jadi 2022 itu adalah pertama kali Bapak laporkan hartanya pertama kali dan laporkan penghasilan yang namanya warisan tidak kena pajak di SPT 2022.
SPT 2023 itu sudah tidak ada penghasilan tetapi lapor lanjutin hartanya. 2024 lanjutin hartanya. 2025 lanjutin hartanya. Kira-kira gitu, Pak. Saya lebih suka lapor mundur ke tahun yang bersangkutan. Oke, thank you Pak Marianan, semoga terbantu. Ibu Cecilia Teja, PT yang masih memiliki aset beberapa tanah dan bangunan akan ditutup. Bagaimana cara mengalihkan atau membagi aset tersebut kepada WP pribadi para pemegang saham? Oke, yang pertama adalah kalau bisa dijual lebih bagus. Jual semuanya, terima uang cash sebagai pembagian dividen. Itu paling bagus ya, paling ideal. Yang kedua, kalau tidak bisa dijual tetapi udah buru-buru mau tutup, mau bagi-bagi, ya udah datang ke notaris ya, datang ke notaris, bikin akte penutupan PT, pembubaran PT, kemudian bikinlah pembagian pembagian dividen ya. Pembagian dividen dan kemudian pengembalian aset. Semuanya diurus oleh notaris ya, oleh notaris dalam dokumen notaris tersebut. Nah, setelah itu barulah dia bisa bagi-bagi ya. Mau dibalik nama boleh, dibalik nama sesuai dengan proporsi masing-masing. Kira-kira begitu sih. Cuman pakai harga pasar Pak ya. Pakai harga pasar bukan harga beli dulu ya. Karena kan tanah bangunan kan nilainya naik ya. Begitu sih Pak, Ibu ya. Tapi paling gampang adalah jual walaupun jual rugi nggak apa-apa, terima duit dibagi lebih gampang daripada bagi tanah bangunan, lebih gampang baginya duit. Oke, thank you Bu Cecilia, semoga terbantu. Bapak Rian Mahendra, malam kok numpang tanya. Perusahaan sebelumnya jualan lewat Shopee. Sekarang baru buka cabang offline dan membuat MPWP. Apakah masih boleh pakai PPh UMKM? Jawabannya boleh, kan dia baru buka MPWP nih. Baru punya MPWP ya udah. Kalau dia PT 3 tahun, kalau CV 4 tahun, kira-kira gitu. Berarti kan selama ini pakai nama pribadi dong. Kalau selama ini nama pribadi, sekarang dia bikin PT, ya berarti masih bisa PPh final. Orang pribadi pun masih bisa. Orang pribadi masih bisa 3 tahun, tambah 4 tahun ya, sampai 2029. Oke, thank you Pak Rian, semoga terbantu. Bapak Budi IRT2PB, Koawan untuk SPT PPh 21 yang nicknya masih belum terbaca di sistem ya, masih menggunakan 999. Itu jika sampai akhir tahun belum clear, kira-kira problemnya apa ya kok? Apakah tidak masalah? Jawaban saya tidak masalah ya. Orang-orang yang menggunakan MPWP nicknya 999 yang tidak ada nick, tidak ada MPWP, itu kita nggak usah pusing. Kita tidak usah bikinin A1, dia pun tidak butuh A1-nya. Gitu ya, kan dia tidak punya MPWP. Buat apa dia A1 dari kita? Ya. Jadi dia pun tidak butuh A1-nya, kita pun tidak perlu dan tidak bisa cetak A1-nya. Jadi nggak usah pusing, nggak ada masalah. Oke. Thank you buat Budi, semoga terbantu. Bapak Ang Petrusko, lanjut pertanyaan tadi. STP Juli 2018, batas bayar September 2019, apakah masih perlu bayar? Jawabannya perlu bayar ya. Bayar aja Pak, nggak usah pusing ya. Kalau Bapak merasa tidak mau bayar, boleh. Bapak boleh mengajukan permohonan pembatalan STP dengan alasan sudah kadaluarsa penagihan. Boleh diajukan. Kan ini 2029 nih. 2019 kan sekarang 2025 ya. Bapak boleh mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan sudah kadaluarsa penagihan. Bukan kadaluarsa pemeriksaan ya, kadaluarsa penagihan. Nah, coba deh Pak. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau ditolak Bapak mesti bayar. Tapi kalau diterima ya udah nggak usah bayar. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, jika punya asuransi tidak pernah lapor dan ingin mengambil semua nilai tunai di asuransi, lalu tutup asuransinya, apakah pasti ketahuan pajak? Jawabannya ketahuan. Ya, nggak usah pusing yang gini-ginian ya. Jadi semua urusan yang lewat bank itu kita asumsi ketahuan, ya. Kecuali itu tidak lewat bank. Nah, itu masih gray area, ya. Kasih uang tunai gitu ya, kasih uang tunai itu masih gray area. Tetapi kalau masuk ke sistem komputer bank, kemudian uang itu keluar melalui sistemnya bank, maka kita asumsi itu akan ketahuan. Ya, jadi tidak usah lagi kita pusing-pusing ketahuan nggak ya, gitu loh. Memang kalau nggak ketahuan, kenapa? Kalau ketahuan kenapa? Udah, kita nggak usah pusing, anggap aja ketahuan. Oleh karena itu, kita mesti lapor. Gitu loh. Jadi kita tidak memusingkan back end-nya. Kita nggak usah pusing ini ketahuan apa nggak ketahuan. Kita pusingin saya sudah lapor atau belum lapor. Nah, kalau belum lapor kita lapor. Ya, kalau sudah lapor ya sudah lapor. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak Iswandi Heni, Ibu ya, thank you kok penjelasannya, sama-sama.
Bapak Bobby Bola 16 mau tanya lagi kok. Kalau di SPT ada sebuah rekening deposito, kemudian saat pemeriksaan pajak kita tidak bisa buktikan rekeningnya, apakah kita akan kena sanksi? Jawabannya tunggu. Di SPT ada rekening, kemudian pemeriksaan kita nggak bisa buktikan rekeningnya. Oke, pertanyaannya adalah itu benar apa nggak benar gitu loh. Kalau benar, maka bisa dong dibuktikan dong. Kalau tidak benar, berarti kan salah tulis nih. Kalau salah tulis, yang benarnya bagaimana? Nah, kalau yang benarnya itu hartanya turun ya, maka tidak ada pajak. Tetapi kalau yang benarnya itu hartanya naik, maka ada pajaknya. Gitu Pak Bobi Bola. Semua terbantu ya. Naik apa turun? Kemudian Bapak Henry Wijaya, kalau tiap tahun ada celengan sisa uang, apakah boleh dimasukkan ke harta uang tunai? Boleh Pak, boleh ya. Jika uang tunai bertambah terus tiap tahun, apakah tidak mencurigakan? Jawabannya tidak mencurigakan sepanjang penambahan uang itu cocok dengan penghasilan kita. Oke, kalau penghasilan kita anggaplah gaji sebulan 10 juta gitu ya, setahun kan 120 juta. Nah, sedangkan uang tunai kita naiknya mungkin 10 juta, 20 juta, 30, ya masih boleh-boleh aja, ya kan? Ya, yang penting kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan, ya. Nah, oke, thank you Pak Henry, semoga terbantu. Ibu Anissa Yuli, kok mau tanya, apakah benar ganti Kementerian Keuangan, Kemenkeu akan banyak yang diperiksa? Jawabannya iya, ya. Jadi sekarang ini sedang banyak pemeriksaan, tetapi kan bukan gara-gara ganti Menkeu gitu loh. Memang dari kemarin-kemarin banyak pemeriksaan. Memang dari kemarin, dari dulu banyak pemeriksaannya, bukan gara-gara Menkeu-nya. Thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Pak Bobby, makasih, sama-sama. Bapak Dedi Dani Nagamas, malam Pak Wan, kalau ada penambahan bangunan di laporan SPT masuknya mana? Ditambahkan tanah dan bangunan atau terpisah? Jawabannya boleh dua-duanya Pak. Bapak mau gabungin ke harta yang tadinya berupa tanah menjadi tanah bangunan, nilainya naik, boleh. Atau Bapak mau pisahin, mau satu item khusus tanah bangunan tetapi keterangannya adalah bangunan, itu boleh. Jadi nggak ada masalah Pak, mau digabung ke tanah yang sudah ada boleh, mau dipisah sebagai harta khusus namanya bangunan juga boleh. Yang penting rupiahnya Pak, rupiahnya. Kalau dulu rupiah itu 100, sekarang 100 tambah 30, itu kan berarti 30-nya ini adalah bangunan, itu boleh. Atau 100 dan satu lagi baris 30, itu juga boleh. Intinya sih yang penting rupiahnya benar sih Pak. Oke, thank you Pak Dani, semoga terbantu. Bapak Mariatan, kok kalau warisan lapor mundur apa perlu akte notaris waktu jual rumahnya? Dan jual rumah biasanya ada akte Pak, biasanya ada akte ya. Dan kemudian SPT tahun 2022 saya kena SP2DK, apakah bisa pembetulan kok? Jawabannya bisa ya. SPT yang kena SP2DK itu boleh pembetulan dan memang perlu pembetulan kalau memang ada yang salah. Oke. Mengenai warisan lapor mundur akte notaris waktu jualnya perlu akte notaris, tetapi untuk warisan ya nggak perlu. Untuk warisan ya tinggal diakui aja deh, diakui aja. Mungkin lebih enak. Oh ini sudah terjual tadi ya, sudah terjual kalau nggak salah ya. Nggak apa-apa sih, yang penting bapak bisa buktikan aja sih. Yang penting bisa buktikan bahwa itu memang dari ayah atau dari ibu, dari almarhum gitu ya. Oke, thank you Pak Mariatan. Ibu Dediais, kok mau tanya cara lapor pajak usaha sanggar tari. Oke, usaha sanggar tari. Kalau menurut saya sih 0,5% beres ya. Jadi kalikan 0,5% dari omset udah beres gitu sih. Kalau ibu mau lebih aman lagi, ibu boleh bikin PTP ya, atau PT perorangan. Kemudian PTP inilah yang nanti bayar 0,5% kalikan omset. Saya rasa itu lebih bagus, lebih aman gitu ya. Tapi kalau ibu repot bikin PTP, ya udahlah pribadi dulu, pakai 0,5% dari omset. Oke, karena UMKM. Thank you Bu Dedi, semoga terbantu. Ibu Riance 88, kok Awan mau tanya, apakah selisih kurs itu kena PPN? Enggak lah, enggak. Setahu saya enggak Bu. Selisih kurs bukan objek PPN. Itu penghasilan lain-lain di luar usaha. Oke, thank you Bu Riance 88. Kemudian Ibu Yui Cice, malam kawan, malam Bu Yui. Kalau mau penutupan CV yang PKP gimana ya kok? Jawabannya adalah
Yang pertama cabut dulu PKP-nya, baru yang kedua adalah cabut NPWP-nya. Nah, tetapi mencabut PKP itu akan ada pemeriksaan ya. Jadi mesti hati-hati Pak, Bu ya. Jadi cabut PKP akan ada pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, PKP berhasil dicabut, barulah tutup NPWP. Nah, itu mesti ke notaris ya. Bikin akte dulu, bikin akte pembubaran CV. Kalau nggak salah gitu ya. Oke, thank you Bu Yice, semoga terbantu. Ibu Dedias, laporan keuangan yang harus disiapkan pada saat SPT tahunan usaha sanggar tari ya kok. Betul ya. Jadi kalau ibu ini adalah orang pribadi, maka tidak perlu bikin pembukuan, tidak perlu bikin laporan keuangan kalau orang pribadi pencatatannya. Tetapi kalau ibu bentuknya adalah CV, PT atau PTP, maka perlu laporan keuangan ya, perlu neraca, laba rugi dan buku besar. Tiga ini wajib kalau pembukuan melalui badan ya. Tapi kalau orang pribadi nggak perlu pembukuan, langsung aja omsetnya berapa kalikan 0,5%. Kira-kira gitu. Thank you Pak Bu Dedis, semoga terbantu. Bapak Janong Stephen, lanjut untuk dividen. Selama 3 tahun itu investasi ganti-ganti, misalnya beli emas kemudian pindah ke saham. Oke, jawabannya boleh Pak ya, tetapi saya tidak menyarankan. Jadi lebih baik kita itu ketika terima dividen, belikanlah sebuah deposito atau SBN, tahan di situ minimal 3 tahun. Jadi nggak usah pusing, tutup mata gitu loh. Jangan tahun kedua tiba-tiba kita lihat, emas bagus nih, kita tarik depositonya, kita beli emas. Tahun ketiga, saham lagi bagus nih, kita tarik emasnya, kita beli saham ya. Jangan ya. Kenapa saya bilang jangan? Tiba-tiba di tahun kedua nih ada iPhone baru nih kita beli nih. Nah, kepake duitnya gitu ya. Jadi sebaiknya jangan. Jadi tahanlah di sebuah investasi yang memang kekunci 3 tahun. Jadi nggak usah pusing. Paling gampang beli SBN. Thank you Pak Janong, semoga terbantu. Bapak Budi IR, kawan, jika kita menyewa ruangan lalu melakukan renovasi dan perawatan tempat, apakah biaya terpotong ya? Terpotong Pak, apakah biaya itu renovasi objek PPh final dianggap sewa? Menurut saya bagus kalau dianggap sewa Pak ya. Kalau mau dianggap sewa itu paling bagus. Tetapi kalau Bapak tidak mau dianggap sewa, maka Bapak boleh menggunakan metode biaya biasa aja. Biaya biasa, paling Bapak potongnya PPh 2123 atau 4 ayat 2 kepada si kontraktor. Gitu sih. Kalau mau sewa lebih bagus ya. Tetapi kalau nggak mau sewa, ya boleh aja biaya renovasi biasa. Oke, thank you Pak Budi, semoga terbantu. Bapak Mariatan, makasih sama-sama. Bapak Ivan Sutejo, yang dimaksud arisan faktur itu apa ya? Udah nggak usah pusing Pak. Kalau Bapak bukan pelakunya, Bapak nggak akan ini. Kalau Bapak nggak paham, berarti Bapak bukan pelakunya, gitu ya. Itu mafia faktur ya, mafia faktur pajak. Kalau Bapak nggak ngerti, berarti Bapak bukan pelaku, gitu aja lah. Nggak usah pusing. Itu mafia faktur. Kita sih nggak ikutan lah. Oke, thank you. Lanjut Pak. Ibu Yanti 9, tanya dong, Oktober baru mulai ada pekerjaan bebas sebagai desain interior dan baru registrasi Cortex, tetapi sudah mempunyai tabungan 200 juta. Ini dapat dari orang tua. Oke, terus sebelum pekerjaan bebas sebagai mahasiswa. Oke, terpotong lagi. SPT 2025 ini tabungannya harus dicatat hibah Jawabannya betul Bu ya, betul dicatat sebagai hibah. Mungkin lebih enak Ibu bikin surat hibah dari orang tua ya. Jadi orang tua bikin surat pernyataan hibah bahwa saya memberikan hibah kepada anak saya pada tanggal sekian, bentuknya apa gitu Bu, lebih enak begitu. Oke, thank you Bu Yanti ya. Ibu Mariatan, kawan, kalau cuan dari emas kan kena pajak progresif. Oke. Kalau cuan dari mata uang asing apa kena pajak progresif juga? Setahu saya iya, Pak. Cuan dari profit dari mata uang asing itu kena pajak progresif, itu setuju, sependapat, betul. Oke, thank you Pak Mariatan. Bapak Ibu Dedias, mau tanya, kalau kita terkena STP atau denda dari kantor pajak, bisa kelihatan di Cortex nggak Jawabannya bisa Bu ya. Mungkin 90% semua STP itu sudah muncul di Cortex ya. Beberapa orang memang bilang belum muncul ya, tetapi hampir semua sudah muncul Begitu ada STP belum nyampe ke kantor kita, itu sudah muncul di Cortex. Oke, thank you Bu Dedi ya, semoga terbantu.
Lanjut Bapak Fromart ID. Malam kok, maaf mau tanya. Waktu TA saya cantumkan emas, tetapi barangnya fiktif. Solusinya bagaimana saat cabut NPWP nanti? Oh jangan cabut NPWP. Kalau gitu mah cari gara-gara namanya. Jadi kalau selama SPT kita itu isinya belum beres, belum benar, sebaiknya jangan cabut NPWP. Karena cabut NPWP akan ada pemeriksaan. Nah, ketika ada pemeriksaan, malah cari gara-gara, jadi masalah. Oke, Pak Flomart, udahlah nggak usah cabut NPWP. NPWP tetap dilapor seperti biasa aja, tiap tahun lapor sekali, lapor nihil aja. Oke, thank you Pak Flomart, semoga terbantu. Bapak Iwan Sutejo, kok dividen dari saham di bursa luar negeri, apakah bisa bebas PPh seperti saham dalam negeri? Jawabannya bisa, tetapi Bapak bawa pulang ya. Bapak bawa pulang dividen itu ke Indonesia, kemudian diinvestasikan di Indonesia. Bisa. Jadi dia akan berlaku sama seperti Indonesia ya. Dia mesti dibawa pulang minimal 30% gitu ya. Ya, kalau Bapak mau aman, bawa aja semuanya, atau kalau enggak, bawa aja 30%, 50% pulang ke Indonesia, kemudian Bapak investasikan di sini. Itu bisa juga. Oke, thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Ibu Wati Lili 20. Malam kok mau tanya. Saya terima dividen 2024, tetapi belum lapor e-reporting karena ketidaktahuan saya. Apakah bisa di e-reporting sekarang? Jawabannya tidak bisa. Apakah akan ada notifikasi ke AR? Setahu saya belum. AR belum tahu. Oke, jadi nggak usah pusing. Sementara Ibu move on saja. Ibu lapor tahun depan, 2026 ya. Laporan yang pertama, yang seharusnya laporan kedua kan. Udah nggak usah pusing. Lapor aja tahun 2026 nanti sebagai laporan tahun kedua. Kalau suatu hari dipertanyakan oleh AR, barulah Ibu bilang saya nggak paham, nggak ngerti gitu loh ya. Sementara seperti itu Bu. Oke, kalau Ibu mau lapor sekarang udah nggak bisa ya, udah ditutup, dikunci sama sistemnya. Oke, thank you Bu Wati, semoga terbantu. Bapak Yudia Pangwan Agus, orang pribadi usaha konstruksi tetapi tidak punya izin konstruksi dan sertifikat kompetensi kerja, kenanya PPh 4 ayat 2 atau apa ya? Sama Bu, tetap kena 4 ayat 2 ya, tetapi tarifnya lebih tinggi. Kalau nggak salah 4% untuk orang yang tidak punya SBU ya istilahnya ya. Setahu saya begitu Pak, Bu. Sama-sama tuh Pak Yudiawan Agus. Bapak Ivan Sutejo, makasih kok sama-sama. Bu Yanti, thank you sama-sama. Bapak Firmansyah 26, malam kok mau tanya, saya ada case STP PPh 25 yang dimana STP-nya itu lebih besar pokok daripada sanksi. Pokoknya itu karena saya mengurangi pembayaran PPh 25 sehingga AR terbitkan STP. Udah bayar aja Pak, karena kita tidak boleh menurunkan PPh 25 sesuka hati kita, tuh nggak boleh. Kita mesti bikin surat permohonan pengurangan PPh 25, AR sudah setuju, barulah kita turunkan. Oke, kita nggak boleh tiba-tiba turunkan, gitu ya. Nah, karena Bapak sudah tiba-tiba turunkan, kemudian ada STP, maka STP ini mesti bayar. Oke. Tetapi kalau Bapak mau komplain, boleh. Bapak mesti mengajukan sengketa ke pengadilan. Ya, ke pengadilan pajak mesti diajukan sengketa terhadap STP tersebut. Nanti di pengadilan Bapak buktikan bahwa Bapak ini seharusnya tetap diturunkan. Gitu Pak. Boleh coba ya. Semua itu Pak Firmansyah 26. Pak Firmansyah, dan saya sudah lapor SPT tahunannya. Atas case STP ini mohon petunjuk kok karena nilai pokoknya lebih besar daripada sanksi. Oke, ini tahun berapa ini Pak? STP tahun berapa ini? Oke, kalau ini adalah STP tahun 2024, padahal Bapak sudah lapor SPT tahunan, maka Bapak minta dihapuskan oleh AR. Ya, Bapak bilang ke AR, Pak minta dihapuskan dong, ini saya sudah lapor SPT tahunan, sudah closing, gitu ya. Kalau AR-nya tetap menolak, maka Bapak minta bikin surat permohonan pembatalan STP tersebut. Ya, minta surat permohonan pembatalan STP tersebut, kemudian tunggu balasan dari AR. Kalau balasan itu menerima berarti beres. Kalau balasan itu menolak pembatalan, maka Bapak boleh ajukan sengketa ke pengadilan pajak. Oke, thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu. Bapak Dedias, kok kelihatan di korteksnya di bagian mana ya kok? Atau dapat pesan masuk atau gimana kok? Di bagian pembayaran kalau nggak salah ya. Di bagian pembayaran ada daftar STP. Kalau nggak salah ya, coba Ibu cek aja. Ada kok. Di bagian pesan masuk juga boleh dicek ya. Di email Ibu juga boleh cek ya. Biasanya sih di email masuk juga. Jadi di email dicek, di bagian daftar pesan masuk boleh dicek, di bagian dokumen saya bisa dicek, kemudian di bagian pembayaran. Di situ ada daftar STP yang belum terbayar. Kalau nggak salah di situ. Oke, thank you Bu Dedias, semoga terbantu.
Ibu Desi MS, apakah seseorang yang dapat SPLN tetap lapor SPT karena masih ada income di Indonesia, dan pada saat lapor SPT income yang luar negeri bisa dilapor sebagai yang tidak kena pajak? Jadi gini Bu, kalau dia mau bebas pajak atas penghasilan luar negeri, dia mesti mengajukan surat SPLN, surat yang menyatakan bahwa dia itu adalah subjek pajak luar negeri. Oke, surat itu gimana tata caranya? Coba cek di Google ya, surat SPLN. Itu harus dapat dulu. Kalau dia dapat, maka atas penghasilan di luar negeri akan dianggap tidak kena pajak. Gitu ya. Tetapi kalau dia tidak punya surat SPLN, maka kecenderungannya adalah dia tetap bayar pajak, tetap dikenai pajak atas penghasilan luar negeri tersebut. Gitu Bu Desi. Thank you Bu Desi, semoga terbantu. Ibu Wati Lili 20, adik saya dapat SP2DK, dividen tahun 2022 yang dia investasikan lagi di saham sekuritas dan tidak ditarik. Dia memang tidak e-reporting juga, katanya tidak tahu. Oke, nah kalau kasus begini, ngomong kepada AR ya, sampaikan pada AR bahwa saya minta agar tidak usah dikenakan STP karena saya tidak paham. Nah, untuk mulai ke depannya, saya akan rutin lapor mengenai e-reporting tersebut. Gitu. Kalau AR-nya setuju, beres. Kalau AR tidak setuju, maka Ibu boleh komplain gitu ya. Ibu boleh bikin surat lah, bikin surat jawaban atas SP2DK. Nah, nanti kalau dia ada tagihan, maka Ibu bisa mengajukan ke pengadilan. Kira-kira begitu sih, Bu. Oke, thank you Bu Wati, semoga terbantu. Bapak Serbaguna, kalau dapat hibah dari orang tua, di mana uangnya tidak lapor pajak karena sudah orang tua udah pensiun. Oke, apakah penerima hibah harus bayar pajak? Tidak ya, jadi penerima hibah itu tidak kena pajak. Itu sudah pasti ya. Masalahnya adalah nanti si ayahnya dikejar sama orang pajak, gitu loh. Si ayahnya kan belum lapor pajak nih, belum lapor uangnya nih. Maka si anaknya selamat, sedangkan AR tuh mengejar orang tuanya. Kalau kejar orang tuanya, maka orang tua yang kena, gitu ya. Nah, dalam kasus seperti ini biasanya si anak akan pasang badan. Ya udahlah, si anak aja yang mengakui itu uangnya punya si anak, dia akui penghasilannya sendiri, maka dia akan lapor pajaknya sendiri. Kira-kira gitu sih. Kalau enggak masih diberesin karena si orang tuanya akan dikejar, gitu ya. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Ibu Endang Alba, kok NPWP pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP tidak wajib lapor lagi di era Cortex ya? Setahu saya tetap wajib lapor kalau dia punya NPWP yang masih aktif, gitu Bu ya. Kecuali NPWP-nya itu sudah berstatus NE atau non-efektif, gitu. Tetapi kalau NPWP-nya berstatus masih aktif, walaupun penghasilan di bawah PTKP, setahu saya tetap harus lapor di Cortex. Oke, thank you Bu Endang Alba. Kita tunggu ya nanti bagaimana update-nya. Ibu Wati Lili, apakah buktinya hanya portofolio 2023-2024 yang terus bertambah, tidak keluar dari saham, cukup untuk penjelasan ke AR? Saya rasa cukup Bu ya, tetapi kan AR permasalahan bukan itu. Yang AR permasalahkan bukannya itu sudah atau belum diinvestasikan. Yang AR permasalahkan adalah sudah atau belum dilapor di reporting. Jadi bukti Ibu sudah cukup, tetapi sampaikan saya nggak lapor karena ketidaktahuan. Tolong jangan dikenain pajak, tetapi untuk kedepannya saya akan lapor yang benar karena sudah tahu sekarang. Gitu Bu Wati ya. Oke. Selamat bantu Bu Wati Lili. Ibu Wati Lili 20. Kok kalau hibah uang tunai dari bapak kepada anak untuk laporan pajak, apakah bisa hanya surat hibah bermaterai atau harus legalisir notaris? Jawabannya bisa ya, tidak wajib notaris. Surat hibah itu tidak wajib notaris. Adakah ketentuan hukumnya? Terima kasih. Saya rasa enggak ya. Tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan surat hibah harus pakai notaris, tidak wajib ya. Mau boleh, enggak juga enggak. Thank you Bu Wati, semoga terbantu. Bapak Fromart, terima kasih kok, sama-sama. Bapak Firmansyah, STP 2023. Oke, STP 2023, SPT tahunan sudah dilapor. Tiba-tiba sekarang nih muncul STP PP25. Udah Pak, minta batalin. Jauh banget. STP PP25 itu mestinya bulan berikutnya sudah muncul STP-nya. Masa sekarang sudah 2 tahun baru muncul? Nah, Bapak bikin surat atau kasih tahu ke AR ya, minta tolong batalin karena kita sudah closing di SPT tahunan. Kalau AR tidak mau, ya udah bikin surat permohonan pembatalan STP dengan alasan kami sudah closing di SPT tahunan, gitu loh. Kalau ditolak surat Bapak kan mungkin dibalas kemudian ditolak kan. Kalau ditolak maka Bapak ajukan gugatan ke pengadilan. Oke, thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu.
Ibu Yanti 9YS9 Ko, WP orang pribadi saat ini usahanya jualan online dan lapor PPh final PP23. Tetapi tahun depan akan kerja di perusahaan. KLU utamanya tepatnya apa ya, Ko? Oke, ulang ya. Saat ini usaha jualan online tapi lapor PPh final 0,5%. Tetapi tahun depan mau kerja di perusahaan. KLU-nya apa? KLU-nya adalah pedagang Bu ya. Jadi pedagang usaha aja. Udah gitu aja sih Pak, nggak masalah. Kalau nanti tahun depan dia berhenti dagang, kemudian dia jadi karyawan, ya nggak ada masalah. Mau ubah KLU boleh, mau diubah juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi KLU itu hanya penting ketika orang itu berdagang, gitu loh. Kalau dia karyawan mah nggak penting KLU. Oke, thank you Bu Yanti, semua terbantu. Kemudian Bapak Budi IRT2PB di bagian pembayaran kok untuk STP yang belum dibayar. Oke, siap. Thank you Pak Budi ya. Tadi kepada siapa itu? Thank you ya Pak Budi. Ibu Yanti, tambahan sebagai karyawan apakah masih boleh pakai PPh final 0,5%? Jawabannya boleh ya. Seorang karyawan juga boleh menjadi pedagang di saat yang sama. Nah, untuk karyawannya kena PPh umum progresif, untuk yang dagang kena 0,5% final itu boleh ya. Satu orang boleh punya beberapa jenis penghasilan dan beberapa jenis tarif pajak. Oke, thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Ya, boleh ya. Pedagang dia sebagai pegawai dan juga jualan online itu boleh. Thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Bapak Susan Junes, tes. Yes Pak, bagaimana Pak? Ibu ya. Bapak Jimmy pamitan. Malam kawan, malam Pak Jimmy. Kalau BA SP2DK sudah selesai, tapi AR tidak kirim SP3 P2DK, bagaimana ya kok? Ya Bapak minta Pak. Bapak minta aja kepada AR, Pak, minta SP3 P2DK-nya. Oke, nanti dibikinin. Oke, thank you Pak Jimmy. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya, pasal 21 NIK masih 99 itu karyawan harian lepas. Seperti badannya tidak pembetulan gak apa-apa kok, makasih. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Kalau untuk karyawan yang 999 itu gak usah pusing. Tidak usah dibikinin A1, dia juga tidak perlu dikasih A1. Itu ya. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Nui, kok jika kita PKP bertransaksi dengan non-PKP di kawasan ekonomi khusus, apakah jika mau menerbitkan faktur pajak 070 tetap perlu dokumen PPJB? Saya kurang paham nih Bu ya, apa ya terus terang. Tetapi saya rasa perlu. Saya tahu saya perlu nih dokumen PPJB itu supaya lebih aman. Nah, kalau Bapak masih ragu-ragu, Bapak boleh email kepada informasi@pajak.go.id untuk mempertanyakan detailnya, teknisnya gitu loh. Oke, thank you Pak Nui, semoga terbantu. Ibu Yanti 9. Mana? Oke kok. Thank you jawabannya sangat jelas. Makasih Bu Yanti. Bapak Ivan Sutejo. Kok tadi kalau karyawan yang juga merupakan pedagang UMKM, maka KLU-nya dagang ya? Betul Pak Ivan ya. Jadi kita masih paham dulu, apa sih fungsinya KLU? Fungsinya KLU itu adalah menentukan berapa keuntungan dari seorang pengusaha. Dia dagang baju nih, KLU-nya ini, maka profitnya sekian persen. Itu sudah diatur di hukum. Dia dagang komputer nih, berapa persen keuntungannya sudah diatur oleh hukum. Jadi KLU itu hanya perlu bagi seorang yang pengusaha, gitu loh, untuk menentukan berapa penghasilannya. Bagi seorang karyawan itu nggak penting, karena karyawan itu dipotong pajak sesuai dengan PPh orang pribadi progresif tanpa peduli dengan KLU. Nggak peduli KLU-nya apa, gitu ya. Tapi seorang pengusaha penting untuk menentukan KLU yang benar, karena KLU itu kan menentukan nilai penghasilannya. Gitu Pak Ivan. Thank you teman-teman ya. Jadi intinya kalau dia bercampur antara pedagang dengan yang lain pekerjaan, maka dia gunakan KLU dagangnya. Thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Bapak Ibu Endang Alba, kok kalau sudah terbit SP3 P2DK itu masih ada pemeriksaan lagi kak kok? Jawabannya bisa iya bisa enggak, seperti mundur tahun lagi gitu kok. Nah, jadi gini, SP3 P2DK bukanlah pertanda bahwa orang itu tidak akan diperiksa lagi, enggak. Orang yang sudah SP3 P2DK itu masih bisa diperiksa, tetapi jarang terjadi Bu, hampir nggak pernah. Dalam karir saya nggak pernah orang yang sudah closing SP3 P2DK dengan baik ya, maksudnya closing dengan baik, dia bayar, dia lapor, dia pembetulan, kemudian ada pemeriksaan, itu nggak pernah terjadi gitu ya. Tetapi bukan berarti nggak boleh ya.
Nah, jadi ketika SP2DK sudah di closing, seseorang itu tetap boleh diperiksa gitu. Namun dalam praktek hampir nggak pernah kejadian. Ngapain dia periksa orang yang sudah closing gitu kan? Nah, jadi biasanya kalau SP2DK sudah closing, biasanya nggak akan ada pemeriksaan. Namun secara hukum, secara teori, tetap boleh diperiksa kalau mau ya. Oke, thank you Bu Endang Alba, semoga terbantu. Bapak Kopi Golden, bunga dari SBN kan sudah dipotong pajak 10%. Apakah masih harus dilapor bunganya? Jawabannya perlu dilapor ya. Jadi dilapor itu bukan berarti harus kena pajak, enggak. Dilapor itu hanya untuk memberitahukan saja. Hanya tuh kasih tahu aja pada orang pajak, oh penghasilan saya sekian, dipotong pajak sekian, netnya saya terima sekian, gitu ya. Jadi hanya laporan aja. Jadi sesuatu yang sudah dipotong pajak bukan berarti nggak usah lapor, bukan ya. Walaupun dia sudah dipotong pajak, tetap dia harus dilapor di SPT. Oke, thank you Pak Kopi Golden, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah nggak ada yang bertanya lagi ya. Thank you semuanya, sudah pas jam 9 nih. Pas jam 9 teman-teman. Thank you semua sudah bergabung ya, Bapak Yong, Mbak Atik, Bu Marlin, dan teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, thank you semuanya, Bapak Ibu, mari semuanya. Selamat malam.